bagaimana lah. Itulah kenapa eh, salah satunya adanya terkait grup ya, terkait grup BP orang kaya bagaimana. Nanti ada diidentifikasi. Oke. Nah, grup itu sudah keluar dulu SE-nya. SE 05 2022 di mana grup itu kumpulan dua atau lebih wajib pajak dalam suatu kelompok usaha. Jadi kalau Anda punya usaha dan Anda secara orang pribadi berusaha, di PT tadi juga berusaha, itu sudah dianggap Anda sebagai grup. Karena Anda sudah kumpulan dua atau lebih. Kecuali Anda memang tidak punya penghasilan lain. Bahkan PNS pun dengan gajian, habis itu dia punya usaha, UMKM atau apa, itu sudah dianggap grup. Ya, intinya lebih dari satu pemberi kerja itu sudah dianggap grup gitu ya. Kemungkinan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, dimulai dari sana sebetulnya. Pergerakan DJP sudah mulai dari sana. Yang kabar yang terakhir saya dapat adalah adanya beberapa perusahaan yang dalam satu grup itu sudah diperiksa secara grup betul dan sekarang masih 10 WP. Sepanjang sudah lebih dari 10 WP akan diperiksa. Yang saya tangkap ada kemarin kami dampingin salah satu grup itu diperiksa termasuk OP-nya karena sudah dalam satu grup dan 10. Jadi kalau Bapak Ibu Baik, sudah lebih dari 10 dalam satu grup, misalkan Anda, istri Anda, anak Anda punya usaha masing-masing dan itu diidentifikasi secara grup, maka mulailah aware atas hal itu. Oke. Perusahaan grup itu akan diteliti dan dilakukan pengawasan tersendiri nanti, ya. Bagaimana penelitian menyeluruh nanti komprehensif akan dilakukan untuk perusahaan grup Bapak Ibu. Nah, analisis penelitian komprehensif dan menyeluruh atas perusahaan grup itu melibatkan supervisor fungsional pemeriksa, ya, melibatkan supervisor fungsional pemeriksa. Nah, itulah yang ada PMK-nya salah satu yang masuk di PMK 172 ini. Awalnya pemeriksaan transfer pricing itu PMK-nya hanya memakai PMK 17 dan kemudian pelaksanaannya dengan Per 22 SE 50. Sekarang di PMK itu dibenamkan klausul tentang pemeriksaan. Ya, hanya sampai dengan sekarang saya coba-coba baca masih belum clear terkait pemeriksaan, makanya saya empat tema ini belum sampai menginjak ke pemeriksaan. Kenapa? Karena teknik pemeriksaannya nanti bagaimana, apakah ex post ex ante nanti saya masih berkoordinasi, bertanya lebih lanjut dan menunggu informasi dari kantor pusat dalam bentuk sosialisasi. Karena eh, beda sekali tentunya PMK-nya, karena sandaran hukum pemeriksaannya awalnya PER dan SE 50 sebagai turunan dari PMK 17, sekarang di pemeriksaan sendiri dibenamkan terkait TP. Di khusus PMK 172 ada dibenamkan definisi pemeriksaan terkait TP, Bapak Ibu. Ya, jadi kekuatan hukumnya lebih tinggi. Terus kemudian PMK ini juga menghilangkan tentang transaksi dalam negeri. Per 32 Mas Adit ya. Per 32 dan per 43 ya Mas Adit ya. Yang banyak menjadikan dasar hukum, oh dalam negeri kantong kanan kantong kiri yang boleh dikoreksi hanya ini. Nanti akan kami perlihatkan bagaimana dalam negeri pun akan dilakukan gitu. Oke. Oke. Ini peraturan transfer pricing yang biasa saya sampaikan tiap kali saya pembelajaran nih dan kita tambah satu highlight sendiri yaitu PMK 172 ya. Ingat Bapak Ibu, dalam regional kita, otoritas kita punya PMK. Jadi jangan sampai kalau suatu ketika Anda dispute sama DJP, ada SPHP, ada apapun, Anda memakai OECD TP Guideline atau UN TP Guideline sebagai dasar hukum membantah. Itu bukan dasar hukum kita, itu hanya acuan guideline. Tetapi pengalaman saya banyak sekali redaksional di DJP itu yang memang mengutip dari OECD TP Guideline maupun UNTP Guideline. Dan jangan lihat tebalnya. Kalau OECD TP Guideline sama UNTP Guideline Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, itu sebenarnya per bagian-bagian. Oh, saya kena koreksi atas biaya buga nih. Ada di sana. Cari terkait interest. Oh, saya terkait intragroup services ada di sana. Oh, terkait
Misalkan sales ada, oh terkait royalti ada. Anda baca kata-kata di OECD TBIT Guideline, UNTB Guideline itu mudah-mudahan menjadi guideline Anda untuk menguji kewajarannya secara keilmuan untuk diskusi sama DJP Bapak Ibu. Ya, tuh. Oke, di sini kita mulai dari Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Saya sampaikan termasuk Undang-Undang PPN terkait peraturan transfer pricing ya. Oke, sekilas flashback kenapa sih DJP pengen sekali ada koreksi TP, kenapa TP dikoreksi Bapak Ibu. Target penerimaan pada waktu saya masih di dalam Bapak Ibu. DJP saya terakhir keluar Februari 2020, SK saya keluar dan STMP-nya Mei 2020. Itu kurang lebih 80%-an target penerimaan pajak itu penopangnya adalah kan KPP-KPP di wilayah Kanwil LTO, KPP-KPP di wilayah Kalibata, Kanwil khusus yaitu, dan beberapa KPP Madia. Itu 80% kurang lebih dicarikan oleh KPP-KP tersebut. Jadi sangatlah wajar eh, transfer pricing menjadi primadona untuk koreksi. Selain nilainya besar, ya juga karena targetnya besar. Di sini tergambar Bapak Ibu, bagaimana kalau Bapak Ibu nanti perhatikan, eh, dengan bung model transaksi satu, itu efek pajaknya, ya, efek pajaknya untuk keuntungan yang total 22, keuntungannya total ya, sorry, keuntungan totalnya 60 sama 20 Mas Adit ya. Keuntungan totalnya adalah 80, itu efek pajaknya 22 pada saat keuntungan pajaknya 80. Kemudian kita bikin skema kedua. Skema kedua keuntungan masih 80 grossnya ya. Tapi efek pajaknya lebih kecil lagi, 20. Bayar pajaknya 20 saat untung 80 yang example satu, Bapak Ibu bisa perhatikan keuntungannya 80, tapi pajaknya 22. Pada saat keuntungan yang kedua 80, bayar pajak 20. Oke. Terus kemudian kita bikin yang ketiga, keuntungan kita tambahin layar lagi. Nanti Bapak Ibu bisa baca, ini sekedar memflashback aja karena sudah terlalu lama kita dengan TER, terlalu lama kita dengan Natura ya. Keuntungan masih 80 juga sama di sini. 20 di negara yang country X, 40 di country Z, kemudian 20 lagi di country Z, sehingga keuntungan 80, tetapi pajaknya 12. Nah, inilah kenapa transaksi afiliasi dianggap transaksi afiliasi itu bisa menghilangkan potensi pendapatan berkurang, wajib pajak kemungkinan tidak menerapkan prinsip arm's length sehingga kehilangan kesejahteraan ekonomi secara globalnya, ya, secara makronya suatu negara ya. Ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca pelajarin sendiri. Ini udah pernah beberapa kali kita sampaikan di webinar-webinar kita biar memflashback saja. Oke, lanjutkan. Nah, semua berawal dari PPH, Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3. Padahal di ayat 1 dan ayat 2 juga ada terkait bagaimana international tax ya. Oke, DJP berwenang untuk menentukan kembali. Ini adalah power to adjust DJP Bapak Ibu. DJP mempunyai kewenangan secara undang-undang untuk mengadjust. Jika apa? Jika ada hubungan istimewa. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Hubungan istimewa. Hubungan istimewa artinya apa? Kenapa hanya boleh di-adjust kalau ada hubungan istimewa? Artinya hubungan istimewa adalah pintu masuk. Pintu masuk. Cara ngejasnya gimana? Tentunya dengan prinsip arm's length principle atau bahasa hukumnya secara undang-undang adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha PKKU. Dengan bagaimana? Dengan metode. Metode transfer pricing, pengujian-pengujiannya, metode penghitungan perbandingan dengan pihak independen, perbandingan harganya, perbandingan harga penjualan kembali, perbandingan dengan metode biaya plus, dan metode lainnya. Di sini bisa dicermatin sebetulnya metode kalau ditanya, saya ditanya metode ada berapa? Saya bilang ada 4 yang diakui oleh DJP. Satu metode CAP,
atau harga pihak dengan pihak independen, dua metode penjualan kembali atau cost atau resell, kedua adalah metode cost plus, biaya plus, dan empat adalah metode lainnya. Kalau membahasakan hal ini, seakan-akan kalau bisa tiga dulu dong. Nah, tiga dulu dong. Nah, ini nanti akan tergambar itu di PMK ini. Saya akan sampaikan di sini bagaimana DJP itu akan mengutamakan metode yang mana nanti, ya, dengan PMK-nya ini Bapak Ibu. Bahwa eh, nanti ada transaksional, agregat, segresi, agresinya ada nanti. Nah, yang paling perlu dicermatin Bapak Ibu, nanti kalau ada kena SPHP, koreksi atau apa, itu eh, DJP harus bisa ya, bisa mengindikasi ya, mengindikasikan, saya sampaikan bahasa indikasi kenapa? Karena di PMK tadi nanti ada kata-kata indikator, 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 ya, mengindikasikan berarti DJP harusnya bisa mengindikasikan sudah terjadinya penghindarian pajak, ya. Bahasanya di PMK-nya nanti ada indikator, indikator, indikator gitu. Jadi kalau ini adalah tax avoid, penghindarian pajak. Jadi kalau kita bisa buktikan ini memang transaksi kita begini dan wajar dan tidak ada penghindaran pajak. Nah, intinya adalah Anda harus bisa membuktikan tidak adanya penghindaran pajak gitu. Oke. Kemudian setelah undang-undang turun di PP. Nah, ini oh tergeser. Sorry tergeser. Ini harusnya adalah di sini. Mencegah. Ini Bapak Ibu. Di PP 55 pasal 32 jelas adanya pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing. Kalau Bapak Ibu cermatin dari instrumen-instrumen tersebut, 5 instrumen ini hanya transfer pricing saja yang ada dua kata tindakan dari DJP, yaitu mencegah transfer pricing dan menangani sengketa transfer pricing. Yang lainnya pengaturan CFC, penanganan skema SPV atau Special Purpose Company, pembatasan biaya pinjaman, penanganan hybrid mismatch. Nah, khusus transfer pricing, DJP melakukan pencegahan dan penanganan. Ya, penanganan berarti kalau sudah terjadi mereka melakukan pelaporan SPT tidak tepat tentunya dengan diteliti dan diperiksa SP23 tentunya dan lanjutkan pemeriksaan. Pencegahan apa? Nah, pencegahan adalah IPE dan MAP. Nah, PMK ini adalah mengawinkan tentang Tipidok di PMK 213, mengawinkan MAP dengan PMK 49, dan mengawinkan PMK tekat IPE di PMK 22 nanti Bapak Ibu ya. Dan memang nanti banyak eh, di PMK itu substance over form tuh sangat banyak sekali nanti Bapak Ibu ya. Substance over form dan di PP 255 itu ada, nanti di PMK 172 tuh sangat banyak ya. Tuh. Oke. Hubungan istimewa sudah diatur di pasal 33 PP 55. Nah, hanya nanti eh, hanya penguasaan lah nanti yang akan kita lebih kupas lebih lanjut. Kalau kepemilikan penyertaan modal udah clear, hubungan keluarga saudara semedal udah clear. Nah, penguasaan itulah yang akan nanti kita clearkan lagi. Dan di PP-nya masih sebatas ini. Nah, nanti turunan PP ya PMK tadi gitu. PKKU juga sudah diatur. Jadi aturan di bawah kan tidak boleh melawan aturan atas ya. Nah, disinilah Bapak Ibu. Nah, masalah yang terjadi adalah di PP 55 dan di PMK 172 ini ada suatu hal yang baru yang sebetulnya sudah ada di PMK 22 2020, yaitu adanya kata-kata transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi itu nanti yang akan menjadi
menurut saya banyak dispute, ya, banyak dispute bisa gitu nanti. Kenapa? Nah, nanti kita lanjutkan dengan PMK-nya ada di sini lebih lanjut nanti. Jadi di PP-nya udah ada. Awalnya kata-kata ini, redaksional ini adanya di PMK 22. Hubungan istimewa tentang penguasaan pun adanya di PMK 22. Masalahnya PMK 22 itu mengatur terkait IPA. Terjadilah banyak penolakan pada waktu proses pemeriksaan. Itu dasar hukumnya bukan dasar hukum transfer pricing, Pak. Itu dasar hukum IPA. Karena transfer pricing tentang hubungan istimewa nggak diatur lebih lanjut. Nah, itulah kenapa terbit PMK ini, ya. PMK ini terbit, itu. Nah, nanti di PP 55 juga Bapak Ibu bisa lihat, cuma nanti kita akan pelajari lebih lanjut ini di PMK-nya. Oke. Nah, terbitlah PMK 172 yang mengakomodir semua terkait transfer pricing. Bunyi PMK-nya panjang juga, akhirnya hampir mirip PMK 213, bunyinya panjang. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi ini mengikat transaksi hubungan istimewa untuk IPA, mengikat transaksi hubungan istimewa untuk MAP, dan mengikat transaksi hubungan istimewa untuk TP-Doc. Semuanya diikat dalam satu kodifikasi, jadi ini satu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membaca, menimbang, mengingat, inilah PMK 213, PMK 49 terkait MAP, dan PMK 22 digabungkan menjadi satu. Kenapa? Karena di PMK 213 hanya tentang TP-Doc saja. Hubungan istimewa nggak diatur lebih lanjut. Di PMK 49 juga tidak disampaikan lebih lanjut tentang hubungan istimewa. Akhirnya dibenamkan di PMK 22. Ada tentang transfer pricing, ada tentang hubungan istimewa. Nah, masalahnya banyak terjadi penolakan. Selain itu, biar menjadi satu. Sekarang kan negara sukanya satu ya. Pak Jokowi kan undang-undangnya banyak, aturannya banyak. Ah, ini digabungin. Tapi dampak digabungin tebel. Dampak digabungin tebel, Bapak Ibu. Dampak digabungin tebel. Saya bicara sama teman-teman di BI, iya sih Mas, jadiin satu jadi tebel. Iyalah pasti gitu. PMK sapu jaga TP. Ya, sapu jaga TP Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah baca 213, sudah baca PMK 49249, sudah baca PMK 22, ini sebetulnya sama identik, hanya ada beberapa tambahan terkait kondisi ekonomi yang berubah, ya. Salah satunya adalah mulai sekarang tahapan pendahuluan atas transfer pricing yang beberapa kali saya selalu sampaikan, mulai berhati-hati Anda. Kalau Anda diperiksa hanya diuji kewajarannya masih beruntung loh. Sekarang akan diuji sebelum transaksinya. Tahapan pendahuluan kalian bagaimana? Yang sayangnya pada saat itu hanya ada di IPA. Sekarang dibenamkan semua jadi satu di PMK 172 Bapak Ibu. Jadi bukan wajarnya saja nanti. Tapi sebelum transaksi terjadi, itu Anda perlu membuktikannya. Itulah yang kata-kata substance over form akan sangat kuat. Ya, Anda perlu mempersiapkan hal ini. Anda perlu mempersiapkan saat ini. Ya, tuh. Ya, Bapak Ibu, perlu siapkan dari sekarang. Sistematika panjang sekali, ada 11 bab. Ya, 11 bab Anda bisa baca satu-satu. Jadi kalau Anda baca, lihat di sini pasal 1 sampai pasal 15 ini adalah pasal tentang transfer pricing dan hubungan istimewa dan prinsip kewajaran. Kemudian pasal 16 sampai 35 khusus tentang TP, DOC, tentang TP DOC. Pasal 36 39 terkait pengujian. Hal ini terkait pemeriksaan. Pasal 40 adalah terkait adjust atau correspondent adjustment bagaimana. Kalau dalam negeri bagaimana. Jadi dalam negeri bisa di-adjust apa enggak. Kalau saya dikoreksi, boleh enggak koreksinya ini dikreditkan sama di sana. Itu diatur di pasal 40. Pasal 41 sampai 45 itu MAP ya. 57 sampai 71 pasal IPA ya.
Pasal 72 tentang penyampaian dokumen surat keputusan jika ada MAP EPE. Jadi sama. Jadi ini semua pasal di PMK 213, PMK 49, dan PMK 22 digabung jadi satu. Ditambahin beberapa redaksional sesuai kondisi yang terjadi saat ini di lapangan. Ya, ini definisi-definisi ya Bapak Ibu ya. Udah jelas. Jadi kalau Bapak Ibu sebetulnya udah istilahnya dimappingkan ini dengan pasalnya. Anda nyarinya mana? Kalau Anda mau belajar terkait IPE aja ya, baca pasal IPE aja. Makanya seperti saya bilang, sosialisasi PMK 172 ini kita sosialisasi apa dulu? Satu-satu dulu. Kita sosialisasi hubungan mewah, kita sosialisasi TPDOV, kita sosialisasi IPE, kita sosialisasi apa? Makanya kita bagi per tematik ya, nggak bisa kupas tuntas PMK 172. Eh, itu nggak bisa karena harus eh, terpeta-peta gitu ya. Kita mau mempelajari yang mana dulu ya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, kenapa saya memulai dari ketentuan peralihan ya? Karena banyak orang bertanya-tanya ini berlakunya per kapan? Rame orang udah. Ya, itu udah jelas di PMK-nya bahwa ketentuan peralihan ini yang ayat 3 itu berlaku untuk tahun pajak 2024 dan seterusnya. Ingat ya Bapak Ibu, dan seterusnya. Berarti 2024 tahun ini sudah berlaku. Nah, terus gimana nanti tipidoknya, Pak? Nanti akan kita bahas pada waktu kita pembahasan terkait tipidok. Yang pasti prinsipnya masih ex ante, hanya akan ada beda sedikit terkait tahapan pendahuluan. Ya, tahapan pendahuluan sekarang di tipidok akan ditekankan banget. Transaksi Anda harus ada, faktanya ada. Makanya substance over form ada. Karena kalau kata Pak Dani Darussalam, tipidok itu sebetulnya sengketa fakta. Dan sebab kenapa sempat kejadian Asen Agri kan, gitu, yang rame kan, Tipidok juga ya, kalau Anda pelajarin. Jadi sengketa fakta, Bapak Ibu. Ya, jadi udah clear di ketentuan peralihan itu dimulai dari 2024. Kenapa saya mulai ini? Biar disclaimer, ya Bapak Ibu ya. Terus 2023 ke bawah bagaimana Pak? Masih memakai PMK yang kemarin, ya, gitu. Masih memakai PMK yang kemarin, gitu. Oke, ketentuan penutup, lah dicabut sejak diundangkan, ya, dicabut sejak diundangkan. Jadi artinya apa? Kalau Anda di sini ada yang konsultan pajak, ada yang bikin tipidok sendiri, atau mau mengajukan IPE sendiri, nantinya sudah ada memakai yang ini untuk tahun pajak 2024 ya. Karena ada ketentuan peralihan terkait IPE sama apa. Hanya saya sampaikan untuk pembuat tipidok Anda. Nanti untuk bikin tipidok PMK 21, PMK yang tipidok tahun 2024, hati-hati. Jangan sekedar tulis nanti berdasarkan PMK 213 sudah nggak boleh lagi dong. Sudah nggak boleh lagi Mas Adit ya. Salah nanti kita. Jadi kalau 2024 Tipidok harus memakai PMK 172 tahun 2023. Beda ya, tulisannya beda. Kalau 213 masih PMK 213, PMK 03 2016. Sekarang PMK 172 tahun 2023. Tidak ada PMK-nya lagi. Langsung PMK 172 kalau Anda pelajarin sekarang sejak 2023 udah berubah-ubah. Oke, udah disclaimer di sini Bapak Ibu ya. Sekarang kita mulai dari ketentuan umum. Kalau Anda membaca pasal di undang-undang, itu jangan lupakan pasal 1 ya. Jangan lupakan pasal 1 karena semuanya definisi itu ada di pasal 1 ya. Definisi semuanya di pasal 1. Oke, dan yang membedakan PMK 213, PMK 22, PMK 49 dengan PMK 172 adalah adanya definisi pemeriksaan salah satunya ya. Pemeriksaannya definisinya jelas di sini. Oke, di sini udah jelas bahwa harga transfer atau transfer pricing adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi bunyi sima. Selesai. Definisinya gampang sekali. Cuman cuman untuk mencari titik temunya dengan pemeriksa, dengan KPP panjang sekali. Bisa sampai ke pengadilan pajak mungkin ya. Harganya normalnya wajarnya berapa ya. Nah,
Dan kata-kata transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa pun nongol lagi. Di PMK 22 juga nongol, di sini juga nongol. Ya Bapak Ibu ya. Hanya dijadiin satu redaksional langsung panjang. Gitu. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu pasal 1 jangan Bapak Ibu lupakan ya. Bapak Ibu ingat disitulah yang penting. Gitu. Nah, di sini ada grup usaha juga ya. Fokus grup usaha. Sekarang mulai sudah diperhatikan grup gitu. Oke, ini tentang pasal-pasal 1 ya. Kita kupas satu-satu. Transfer pricing. Ini adalah yang kita diskusikan hari ini. Transfer pricing. Transfer pricing itu apa sih? Harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Bisa dibantu mute. Kemudian eh, ada lagi kata-kata transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, apalagi nih? Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi, itu udah jelas. Dan atau transaksi yang dilakukan antar pihak tetapi tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi pihak afiliasi adalah salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi itu bisa menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Jadi Anda bertransaksi dengan pihak ketiga, tetapi ternyata Anda bertransaksi dengan pihak ketiga atas intervensi salah satu pihak afiliasi Anda. Oh, kamu boleh jual ke aku, tapi raw materialnya harus beli di sana. Misalnya saya pabrikan, saya mau jual barang ke PTA. PTA mau, oke, aku beli barang dari kamu, tapi kamu belinya harus dari PTB. Nah, yang perlu Anda cermatin di sini, kalau terjadi sengketa hal itu dengan KPP, kata-katanya jelas, menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Jadi buyer Anda itu bisa menentukan lawan transaksi Anda. Kamu belinya ke si C, harganya sekian. Karena diikat dengan kata-kata dan, Bapak Ibu ya. Dan ya, ingat. Jadi kalau cuman kamu boleh jual ke aku, tapi eh, kamu beli barangnya dari si A, B, C. Ya, itu kita punya option milih. Kamu boleh beli barang jual ke aku, tapi raw materialnya beli dari A. Nah, itu belum transaksi hubungan istimewa. Tapi kalau kamu boleh beri jual barang dari aku, tetapi raw materialmu beli ke si ini, harganya ini. Lah, berarti kita dalam penguasaan, ya. Itu berat. Itu caranya identifikasi Bapak Ibu. Apakah ada di sini di Indonesia? Ya, saya nggak tahu. Kalau pengalaman saya sebagai pemeriksa banyak. Kalau pengalaman saya sebagai pemeriksa banyak. Kita banyak sekali gitu. Kemudian penentuan harga transfer selanjutnya disebut penentuan harga transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, itu. Terus terakhir adalah PKKU adalah prinsip kewajiban usaha adalah prinsip yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Ya, adalah prinsip yang berlaku di dalam praktek bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen. Ini sudah biasa. Jadi kita seakan-akan harus berlaku sebagai transaksi independen. Yang sekarang yang perlu Bapak cermatin itu tadi, kalau Anda bertransaksi, tapi Anda ditentukan rekanan Anda oleh buyer Anda atau vendor Anda atau supplier Anda, dan menentukannya adalah menentukan lawan transaksi dan harga, artinya Anda dalam hubungan istimewa. Ambil contoh, ada perusahaan manufaktur di suatu kawasan industri. Ternyata dia memproduksi item. Barang itemnya hanya dibeli oleh si pabrikan si C. Jualnya harganya sudah ditentuin juga sama induknya. Nah, itu bisa jadi itu dalam pengaruh hubungan istimewa. Karena Anda tidak memproduksi ke tempat yang lain, gitu, Bapak Ibu. Nanti mulai berhati-hati. Cuman yang ini KPP harus bisa membuktikan bahwa menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.
Kalau KPP bisa membuktikan dan Anda pun terikat kontrak, ada perintah melakukan hal ini, kemungkinan Anda akan kena masalah terkait sengketa transfer pricing. Tuh. Inilah yang disebut transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi transaksi pengaruh istimewa itu satu, transaksi afiliasi. Dua, transaksi ke pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi pihak afiliasi menentukan lawan dan harga transaksi. Ini yang saya highlight. Menentukan lawan dan harga transaksi. Ya, ingat, kalau ada kena koreksi, seakan-akan ada transaksi dengan pihak ketiga, tapi oleh KPP dianggap ini, dan KPP bisa membuktikan memang Anda ditentukan suppliernya, Anda ditentukan harganya, lah berarti KPP sudah on the track. Tapi kalau KPP hanya bisa membuktikan Anda disuruh beli dari sana, tetapi KPP tidak bisa membuktikan harga transaksinya, harusnya enggak. Karena pasalnya di sini adalah kumulatif. Ya, saya tadinya berpikir pasalnya, ups, tidak kumulatif dan atau harga transaksi. Saya pikirnya akan berubah pada waktu PMK ini keluar. Saya cari kata-kata ini langsung. Iya, ternyata masih kumulatif gitu. Ya jujur berat di KPP juga untuk membuktikan dua ini, menentukan lawan dan harga. Itu berarti mereka harus bisa membuktikan hal itu bahwa Anda dalam perintah gitu. Oke, hubungan istimewa. Hubungan istimewa di OECD Guideline juga ada dan kita selalu memulai dari pasal 18. Sama Bapak Ibu ya, penyertaan modal langsung tidak langsung 25%, penguasaan pihak lainnya yang sama baik langsung atau tidak langsung dan sedarah, hubungan keluarga. Nah, itu ya. Masalah disinilah yang menjadikan grup yang awalnya tidak jadi konsen sekarang akan jadi konsen ya. Kenapa? Adanya PT perorangan, Bapak Ibu kan sekarang, ya nggak? Adanya PT perorangan, seakan-akan kan UMKM PT perorangan, itu kan entitas lain. Saya gajian, habis itu saya bikin usaha sendiri, PT perorangan, atau saya bikin usaha dari CV, dan dua usaha itu berarti grup saya. Karena sepanjang sudah dua atau lebih, itu sudah grup. Artinya apa? Kemungkinan transfer pricing ada. Kalau memang ada transaksi loh ya. Oh Pak, saya hanya ini PT Perorangan itu hanya pinjam uang dari saya. Oke, bunganya berapa? Kalau bisnis yang wajar kan bunga. Oh nggak ada bunga Pak, loh kenapa bisa? Nah, itu yang akan jadi masalah. Karena begitu namanya PT kan diberlakukan sebagai PT, badan hukum. CV juga CV, terpisah gitu. Mungkin nggak kamu minjemin uang tanpa bunga lah, gitu. Jadi apakah nanti akan masif juga di Pratama-Pratama? Ya, ya kalau ke Pratamanya mau bisa masif Bapak Ibu. UMKM gitu loh. Ya walaupun lupa itu kan final Pak. Ya final iya, tapi kan buang biaya kamu beli barang dari situ misalnya, ya kan? Gitu. Pak sana kan udah 0,5%. Iya, justru karena dia 0,5% lah itu untuk membuat kamu seakan-akan ada biaya. Misalnya Anda punya kantor dan Anda punya satu lagi usaha servis AC lah misalnya. Dan USW itu UMKM nih ya. Pak, kan udah final di sana penghasilannya udah di final. Iya, tapi kan kamu saving. Kamu bisa nggak kena 22% karena deductible sana 0,5%. Harga wajarnya normalnya berapa? Harga normalnya 10 juta, misalnya servis kok kamu 20 juta, terkoreksi di Anda. Lah, nanti di sana bagaimana? Lah, itu nanti ada di papan berikutnya gitu Bapak Ibu. Jadi apakah Pratama bakal memperlakukan? Ya harapannya sih jangan juga ya tambah rame ya nanti. Cuman siapa tahu Bapak Ibu, kan siapa tahu karena transfer pricing primadona tuh. Itu cara ngoreksi paling gampang sebetulnya kalau orang mau gitu. Ini adalah slide juga saya banyak ini slide-slide dari DJP. Kenapa? Karena biar kita dapat dari sumbernya langsung. Ini penyertaan langsung ya, modal langsung PTA menguasai PTB 50%. Penyertaan tidak langsung PTA menguasai 50% PTB, PTB menguasai 50% PTC. Inilah penguasaan tidak langsung PTA ke C. Jika C ada transaksi ke D, itu sudah transaksi hubungan istimewa. Jadi tidak ada yang berubah ya.
penguasaan ini juga tidak ada yang berubah. So far itu tidak ada yang berubah, Bapak Ibu. Yang berubah sekarang adalah, yang saya sampaikan berubah adalah, di PMK tadi, hubungan istimewa yang diatur di sini adalah hubungan istimewa yang diatur di Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. Ada kata-kata itu. Di PMK-nya sekarang jelas bahwa undang-undang yang mengatur ini jelas. Jadi artinya apa? Beberapa pemeriksa yang awalnya tidak terlalu memperhatikan Undang-Undang PPN, mau nggak mau nengok transaksi. Artinya apa? Kalau udah undang PPN apa? Kemungkinan transaksi dalam negeri di combat. Iya, oh iya. Karena memang ada keterkaitan nanti, Bapak Ibu. Naiknya Undang-Undang PPN dimasukkan dalam hubungan istimewa. Satu PMK tersendiri itu adalah penghormatan terhadap transaksi dalam negeri. Saya sebut penghormatan. Karena awalnya nggak diperhatikan, sekarang jadi perhatian. Artinya kan penghormatan. Itu. Ada. Kata-kata itu di undang-undang ada. Naik itu Bapak Ibu. Undang-undang PPH dan Undang-undang PPN. Artinya apa? DJP harus melakukan treatment jika ada transaksi dalam negeri. Gitu. Ya, ini tadi. Oke. Keadaan ketergantungan atau keterikatan itu terjadi saat apa? Ada penyertaan modal, adanya penguasaan, dan adanya hubungan keluarga atau saudara semenda. Ya. Ketergantungan atau keterikatan itu terjadi karena apa? Jika yang satu mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas. Ya, Bapak Ibu ingat ya, kata-kata ketergantungan atau keterikatan satu pihak dan lainnya merupakan keadaan satu atau lebih pihak mengendalikan pihak lain. Ya, seperti yang saya bilang tadi, oke, kamu boleh jual ke aku akan beli barangmu, tapi kau harus beli barangnya dari si C. Nah, itu. Kita tidak bisa berdiri bebas. Dan si buyer mengendalikan manufaktur tadi. Manufaktur, ya udah nggak apa-apa gitu, untung tipis gitu. Nah, itu bahaya tuh sekarang Bapak Ibu, karena bisa jadi memang ada hubungan istimewa, kita nggak tahu. Nah, itu yang DJP harus bisa membuktikan adanya hubungan istimewa itu. Kalau DJP tidak bisa membuktikan hubungan istimewa tadi, mereka tidak bisa ngoreksi transfer pricing Anda, mereka tidak bisa ngoreksi transaksi Anda gitu. Oke. Di sini di PMK ini hampir sama dengan di PMK 22. Bagaimana penguasaan adalah menguasai atau dikuasai oleh pihak lain secara langsung dan atau tidak langsung. Kemudian adalah berada di bawah penguasaan yang sama secara langsung atau tidak langsung. Penguasaan yang sama. Misalnya ada merek dagang internasional lah. Ternyata ada pabrikan di Indonesia nih. Yang satu memproduksi bannya, yang satu memproduksi spionnya, yang satu memproduksi bajunya, yang satu memproduksi labelingnya. Tapi mereka dalam penguasaan yang sama. Nah, ternyata antar mereka ada transaksi itu dalam negeri tuh. Atau yang satu forwarder, yang satu ini. Nah, mereka ada penguasaan itu terkait langsung tidak langsung gitu. Itu bisa tuh. Tapi yang satu, untungnya Bapak Ibu, DJP tidak bisa serta-merta mengkoreksi Anda kalau mereka tidak bisa membuktikan hubungan istimewa. Jadi tugas utama DJP adalah membuktikan hubungan istimewa. Ya, karena hubungan istimewa sekarang lebih luas daripada sebelum-sebelumnya penguasaan itu, dan lebih luas dari PSAK 7 sih sekarang kalau saya lihat ini. Kemudian menguasai atau dikuasai secara manajemen atau teknologi, ya sudah jelas itu clear. Eh, Microsoft atau apalah yang teknologi. Kemudian terdapat orang yang sama secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional. Salah satu direktur, salah satu komisaris. Bahkan kalau ternyata ada manajer tapi sama dan dia terlibat langsung, apakah manajer bisa ngambil keputusan? Ya, dilihat nanti, dibuktikan. DJP harus membuktikan. Oh, ini sama nih manajer di A, manajer di B. Dia ngambil keputusan, nah, belum tentu. Keputusan diambil direktur, Pak. Ya, sampai di situ.
gitu. Nah, yang penting Anda harus bisa membuktikan tidak ada hubungan istimewa, DJP harus bisa membuktikan hubungan istimewa. Itu dulu pintu masuknya, ya. Kemudian secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan berdiri dalam suatu grup usaha yang sama. Jadi Anda mendeklar sendiri, oh saya anak usaha dari ini, oh saya bagian dari grup ini, ya, gitu. Terus menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Ya, ada juga orang yang menyatakan hal ini. Oh, saya hubungan istimewa dengan si ini, gitu. Oke. Tentang keluarga saudara semenda, tentunya Bapak Ibu sudah tahu yaitu garis keturunan lurus dan ke kanan ke kiri semenda, ya. 1 derajat di situ. Inilah ilustrasi bagaimana yang seakan-akan tidak ada transaksi afiliasi, seakan-akan tidak ada hubungan istimewa, tetapi ada. Misalnya ada ABCBHD dan DEF Corp di luar negeri, cross border, mereka ada framework agreement. Oh, nanti kamu memproduksi barang A dan aku akan beli barangmu. Si ABC bilang, aku akan beli barangmu DEF, tetapi kamu memproduksi barangku saja ya. Ya, oke. Akhirnya dengan harga ini ya, oke, deal mereka. Kemudian ABC dan DEF sama-sama bikin PT di Indonesia. Akhirnya PT ABC hanya membeli barang dari DEF saja. DEF pun hanya menjual ke ABC saja. Harganya bagaimana? Oh, kami nggak tahu, sudah ditentuin di pusat kan selalu kata gitu. Loh, kok kamu beli barang dari ABC kena jualnya ke ABC aja kenapa? Instruksi Pak dari pusat. ABC, loh kamu kok beli barang cuma dari DF nggak beli dari pihak lain? Oh, instruksi Pak dari pusat. Jika hal itu terjadi Bapak Ibu, maka PTDF dan atau ABC ini tadi, walaupun seakan-akan tidak ada penguasaan langsung, tidak langsung 50% modal, keluarga saudara, itu masuk dalam transaksi antar pihak tanpa hubungan istimewa yang ditentukan oleh pihak afiliasi, maka transaksi ini antara DF PT dan ABC PT itu dianggap sebagai transaksi hubungan istimewa atau transfer pricing, sehingga harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi jangan kaget kalau nanti Anda diperiksa, Anda ternyata misalnya nih eksportir nih, jualnya ke PT ini terus, atau Anda memproduksi barang tapi impornya dari PT ini terus. Jadi di PEB-nya si ini terus, di PIB-nya ini terus. Begitu juga transaksi dalam negeri. Jualnya ke ini terus mayoritas, belinya ke ini terus. Dari PPN tadi teridentifikasi Bapak Ibu. Kan ada e-faktur dong. E-faktur kan tinggal di short mereka. Begitu di short oleh pihak DJP, dilihat prosentasenya transaksi berapa secara kuantiti, secara nilai. Oh, mayoriti ke sana nih. Kenapa nih? Ditanya. Jadi jangan kaget kalau nanti SP2DK-nya timbul ke itu. Ini kenapa sih belinya Anda ke ABC terus? Ini kenapa sih kamu jualnya ke DF terus? Itu akan ditanya. Bisa jadi sekarang AR akan menanyakan hal itu. Gitu. Ya Bapak Ibu, sekedar bertanya iya. Anda harus menjawab. Dan nanti AR akan membuktikan sendiri, oh ada hubungan istimewa, bisa jadi dinaikin. Karena mereka kan sudah dengan CRM tadi, dari CRM tadi mereka pengawasannya beserta supervisor. Diendus di supervisor sama pemeriksa, dilihat, dipelajarin, oh ini hubungan istimewa nih, ini harus dikoreksi TP, harganya harus diuji, wajar apa tidak, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti tahun 2024 ini banyak dikirimin surat kayak gitu. Kenapa? Karena dengan e-faktur tadi, AR akan gampang sedot data based on buyer, based on supplier, nilainya sama kuantitinya sehingga mereka bisa bikin presentase dan kok dilihat trennya jualnya ke sana terus, belinya ke sana terus. Kenapa ini? Ada diklarifikasi, namanya juga surat SP23 itu apa? Permintaan keterangan ya, data dan keterangan. Jadi mereka minta keterangan. Jangan kaget, gitu aja. Biasa saja, jawab saja, gitu.
jawab saja. Masalahnya hati-hati dalam menjawab. Kalau sampai dalam menjawab itu terbentuk memang eh, stigmanya ini hubungan istimewa ya dikoreksi. Pada prinsipnya kalau dari pihak KPP, pihak otoritas skeptis itu wajar-wajar aja dong Bapak Ibu. Karena kita kan melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Menurut kita. Lah, mereka skeptis boleh, suuzon boleh, tetapi mereka harus profesional, profesional skeptis. Makanya mereka klarifikasi, makanya mereka nanya, nggak semuanya dipanggil. Dan sekarang Pak, kadang surat Kempos, dan sekarang kan sudah akan berlaku nanti kirim via email. Anda punya akun sendiri, taxpayer account, Anda akan ketahuan sendiri. Nanti ada email Anda. Jadi merasa nggak pernah dikirimin, padahal di email ada. Nanti mulai ke depannya Cortex tuh bentuknya kayak gitu Bapak Ibu. Kempos tidak ada lagi cerita nanti. Anda sendiri yang mengisi emailnya, gitu. Itu Bapak Ibu ya. Anda punya. Oke. Penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha itu sebetulnya akan kita bahas di minggu depan. Cuma saya kasih sedikit highlight untuk membawa ke minggu depan karena masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Oke, di sini adalah jika ada transaksi hubungan istimewa, maka wajib pajak wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Ingat Bapak Ibu, saya selalu sampaikan, kalau Anda ketemu AR, kalau Anda ketemu pemeriksa yang menyebut arm's length principle, itu sebetulnya Anda nggak perlu, istilahnya rasa ketidaknyamanannya beda dengan pemeriksa atau AR yang menyebut dengan PKKU, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oh, ribet banget sih Pak, Bu. Justru disitulah militansi mereka. Kalau saya waktu masih di dalam, disitulah militansi kami. Disitulah marwah negara kita. Disitulah marwah kami sebagai pemeriksa. Anda wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. PMK ini adalah turunan dari PMK 50, turunan dari PMK 55. Ya, Bapak Ibu ya. Kan PMK 213 kan turunan dari PP 74 dulu terkait kewajiban pendokumentasian, ya, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Nah, sekarang PMK 213 dibenamkan, saya bilang bukan diganti ya, dibenamkan di PMK 172 dan PMK 172 ini adalah turunan dari PMK 50 terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban terkait Tipidok. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus tujuan penerapan prinsip kewajaran kewajiban usaha adalah tentunya untuk menentukan harga transfer yang wajar, untuk menentukan transfer pricing yang wajar. Loh, cara, nah kalau gitu gimana wajar? Wajar menurut KPP beda menurut kita. Lah, itulah dipandu cara menerapkan prinsip wajar gimana sih? Nah, dipandu nanti di pasal berikutnya cara menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Istilahnya ini PMK ini adalah seperti OECD TP Guideline-nya Indonesia. Sebut itu. Panduannya di sini. Panduan Tipidok di sini, panduan wajar di sini, panduan IP di sini, panduan metode di sini, pemilihan internal eksternal di sini. Itu ya. Cara penerapannya gimana? Dengan membandingkan kondisi dan indikator harga. Lah ini yang kata-kata baru nih, indikator harga ya. Indikator harga transaksi yang dipengaruhi bersama dengan kondisi dan indikator harga transaksi sub-independen yang sebanding. Sebanding ya, kata-katanya adalah sebanding AMS. Oke. Harga transfer wajar apa? Harga transfer disebut memenuhi PKKU atau prinsip kewajaran kewajiban usaha dalam hal nilai indikator transaksi kita sama dengan nilai indikator harga independen yang sebanding. Kata-katanya digarisbawahi sama dengan Bapak Ibu ya. Yang sebanding tapi kita sama dengan. Indikator harga transaksi itu apa aja? Nah, di sini adalah harga transaksi
Indikatornya dapat berupa indikator harga transaksi, indikator laba kotor atau gross profit, indikator laba bersih operating. Ini sama seperti kalau kita beberapa pelatihan, jika transaksi ada di level harga, maka kita memakai CAP atau harga transaksi. Harganya langsung harga baik diadu sama harga. Tetapi jika transaksinya di level harga tidak bisa dibandingkan, maka transaksinya di level mana? Kalau di level gross, berarti indikatornya DJP meminta memakai gross. Kalau saya bacanya, nanti KPP akan mengutamakan transaksi by transaksi. Nanti di pasal berikutnya ada memang. Kata-kata saya nanti akan saya eh, verifikasi dengan berikutnya. Ya. Kemudian laba kotor. Jadi kalau memang tidak bisa, misalkan Anda jual, oh berarti di level penjualan, berarti di level harga, harga transaksi. Oh saya beli Pak transaksinya, oh harga pembelian, harga transaksi. Pak, saya tidak bisa membandingkan harga jual sama harga belinya karena tidak ada pembanding yang handal. Oh berarti karena transaksi di level sales sama COGS atau salah satu dari sales juga di level gross doang, gross saja. Yang tepat di gross apa? Cap, profit split, dan cost plus, sorry, cost dan resell ya Mas Adit ya, sama cost plus. Bapak Ibu ya, akan lucu. Ngapain orang transaksinya di level gross kok memakai TNMM gitu. Walaupun kita pasti ada penjelasan. Nah, penjelasannya nanti memang diakomodir di PMK ini ya Bapak Ibu. Nanti ada diakomodir di PMK ini. Tetapi DJP pengennya dengan prinsip kewajaran ini, jika indikator harga transaksinya di level harga, maka Anda harus ngadu harga dengan harga, harga transaksi. Jika transaksinya hanya di layer gross, Anda harus memakai metode yang tepat di level gross. Jika transaksinya memang terjadi sampai dengan di level net margin, let's say di operating expense, berarti Anda memakai net operating profit. Ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti pasalnya memang begitu. Meminta duluan mana? Most appropriate. Mana yang paling tepat metode? Indikator mana yang paling tepat metode? Oh, transaksinya di level penjualan saja ngapain net margin? Anda akan ditanya, ini cuma di sales aja kok net margin? Oh, nggak bisa Pak di level transaksi. Oke, kalau nggak bisa transaksi ini kan gross. Anda harus bisa menjelaskan Bapak Ibu nanti. Oh, nggak bisa Pak di gross karena ini. Ya, oke. Jelaskan. Nah, sekarang Pak Ibu, ini yang akan dikuatkan nanti oleh pihak DJP. Ya, ingat Bapak Ibu, pemeriksa sekarang eh, mungkin metode bukan TNMM lagi, sabu jagat lagi nanti. Mereka akan menguasai lebih banyak metode sehingga sesuai dengan kondisi-kondisi transaksinya. Prinsip penerapan kewajiban usaha wajib dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya. Substance over form. Keadaan yang sebenarnya. Pada saat penentuan harga transfer atau setting price dan atau pada saat terjadinya transaksi yang dipengaruhi semua. Jadi di sini masih berlaku tes setting price atau ex ante prinsip kewajaran kelaziman usaha. Ya, Bapak Ibu ya. Bukan setelah transaksi, sebelum transaksi. Tentang penerapan prinsip kewajiban kelaziman usaha. Kita belum bicara terkait pemeriksaan. Apakah pemeriksaan bisa memakai ekspos atau apa? Nanti kita lanjut. Yang pasti pada waktu prinsip penentuan kita setting price kita sudah memakai prinsip ex ante sesuai tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tahapannya bagaimana? Nanti akan kita pelajarin di minggu depan. Nah, DJP mintanya bagaimana sekarang ini Pak? Agri growth atau segresi atau agri growth gini. Nah, ternyata DJP sekarang mengutamakan segresi, segmented. Penerapan PKKU harus dilakukan secara terpisah transaksi by transaksi. Ya, Bapak Ibu ya, transaksi by transaksi. Kalau nggak bisa bagaimana? Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi bersama, yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, Anda harus bisa membuktikan ini nggak bisa, Pak.
karena transaksinya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Maka dalam penentuan harga transfer, Anda tidak bisa melakukan dengan akurat untuk terpisah. Ini Anda boleh diagregat, ya. PKKU dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut. Jadi dengan ini udah clear. eh, Sebetulnya DCP mintanya yang diuji adalah transaksi by transaksi. Levelnya sesuai transaksi terjadi. Kalau levelnya gross, DCP menginginkan pengujian di level gross, levelnya sampai dengan net margin, uh, dan kita bisa membuktikan tidak bisa dipecah, kita boleh memakai TNMM sebagai metode pengujian dan kita agregatkan, gitu. Jadi jangan kaget kalau nanti DJP otoritas pajak memisahkan transaksi by transaksi Anda, pengujian terpisah, misalnya royalti Anda awalnya TNMM, oleh DJP mempunyai data pembanding yang handal, sehingga dia diuji terpisah royalti Anda, diuji terpisah intergroup service Anda, jangan kaget, karena PMK-nya sudah membunyikan hal tersebut, Bapak Ibu. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Adit, karena kami memang slide by slide-nya ini menyesuaikan ini. Jadi sampai dengan di sini, silakan mau ditanya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yazid atas penyampaian materinya. Mungkin langsung saja ya Pak ya, kita masuk ke sesi pertanyaan. Di saya sudah ada tiga pertanyaan yang masuk. Mungkin kita jawab tiga pertanyaan yang itu dulu kali ya Pak ya, atau tangan duluan. Monggo. Boleh, Mbak, boleh. Yang di chat ya. Habis itu yang Oh, yang di ada chat raise hand duluan tadi ya Pak. kalau nggak salah. Iya, tadi ada Raisa. Jadi Iya, kita yang udah baik. duluan ya Pak ya. Saya izin share screen. Iya. Mas Adit bantu jawab ya. Baik, Pak. Baik. Saya di toilet sebentar ya. Ya Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Putu Beni. Mohon izin bertanya Pak. Jika direktur meminjam dana kepada PT tempat dia bekerja, apakah ini termasuk transaksi dalam hubungan istimewa penguasaan? Terima kasih. Mungkin boleh untuk Bapak Yazid atau Pak Aditya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Putu Beni. Waktu dan layar Baik. kami. Terima kasih, Mbak Nini. Ini ada pertanyaan dari Pak Putu Beni, ada dari Bu Fitria, ada dari Bu Nurika ya, dan dari Ibu Devianti Novitasari. Dan ada dari raise hand tadi ya kalau nggak salah. Nah, tapi sudah nggak ada nih. Baik, Pak Putu Beni, terima kasih. Di Bali hujan nggak, Pak? Ini di Makassar hujan terus nih, Pak. Sehat selalu. Baik, mohon izin menjawab sebelum nanti mungkin ada tambahan dari Pak Yazid ya. Ke belakang sebentar, Pak Yazid. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid terkait dengan hubungan istimewa kan ada tiga pintu masuk ya, Pak ya. Yang pertama ada kepemilikan atau penyertaan modal yang seperti kita tahu paling rendah 25%. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan tadi bisa secara langsung maupun tidak langsung dan nggak hanya terkait dengan teknologi aja, tapi secara apa namanya tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kemudian ada keluarga sedarah atau semenda. Jadi memang kalau ada eh, direktur ini memiliki ketiga hal tersebut ya masuk dalam penguasaan Pak. Misalnya ada beberapa yang misalnya direktur juga pemegang saham atau direktur juga misalnya ada hubungan darah ataupun ada
keluarga gitu ya dengan entitas tersebut atau kepada pemegang saham tersebut, maka kalau hal tersebut sebagai pintu masuk terpenuhi, maka itu masuk dalam hubungan istimewa, Pak. Maka akan treatmentnya kalau hutang pasti akan melihat kalau 0% artinya akan dicek persyaratannya gitu ya. Kalau memang terkait dengan afiliasi pasti akan dicek bunganya, beban bunganya dan lain sebagainya. Yang pastinya kalau PT meminjamkan berarti sebagai other income gitu ya. Gitu. Itu aja dari saya, Pak. Jadi artinya akan di challenge juga, Pak, kalau memang memenuhi pintu masuk 3 poin tadi, Pak Putu Beni. Lanjut, Mbak Nini. Ya, semoga bisa terjawab semua ya, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin nanti jika belum terjawab, kita akan diskusi lebih lanjut di grup ataupun di webinar Jumat berikutnya. Lanjut, kedua, Mbak Nini. Kalau ada tambahan nanti Oke, bisa siap. ditambahkan, Pak Baik, terima Yazid. kasih Pak Adit. Ya, baik. Terima kasih Pak Adit atas Dengeran nggak, Pak? Ya, jawabannya. Apakah ya. dari Pak Yazid ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup, Mbak. Cukup, cukup. Lanjut, Mbak Nini. Sepertinya Mbak Nini terkendala jaringan ya. Lanjut, Mbak Nini. Pertanyaan berikutnya. Halo, Mbak Nini. Bapak mau maaf ini sinyal saya agak Iya, susah. nggak apa-apa. Saya coba lanjut ya di pertanyaan berikutnya. Ada dengan Bu Fitria. Bu Fitria, izin bertanya, Pak, terkait hubungan istimewa untuk penguasaan. Kami kami PTA memiliki transaksi dengan perusahaan dalam negeri ya Bu ya, yaitu B, untuk pembelian merchandise dari pihak afiliasi di luar negeri, yaitu C. Dengan kontrak per tahun harga beli adalah harga pembelian B ke C. Oke, dengan kontrak per tahun harga beli adalah harga pembelian B ke C ditambah komisi 5%. Dari sisi kami penjurnalan adalah harga barang asli dicatat pembelian material, komisi dicatat di biaya logistik. Apakah ini merupakan hubungan istimewa? Baik, jadi dari A beli ke B, B beli ke C ya. Berarti antara A dan C ini afiliasi gitu ya, Bu. Tapi kalau dengan B ini adalah pihak independen, seolah-olah begitu ya. Tapi pihak B ini harus beli eh, di perusahaan C di luar negeri. Nah, apakah transaksi ini merupakan transaksi yang terpengaruhi atas hubungan istimewa atau tidak gitu ya? Kalau mungkin dari Pak Yazid, kalau dari saya, eh, yang pertama kita akan cross check terlebih dahulu antara A dan B. Kalau memang ketiga poin pintu masuk yaitu hubungan pemegang saham, kemudian hubungan darah, dan kemudian penguasaan. Tadi penguasaan kata kuncinya jika memang apa namanya dari lawan transaksi dan harga itu ditentukan, maka itu merupakan hubungan istimewa. Tapi kalau memang pintu masuk tiga tadi tidak ada sama sekali, artinya eh, apa B ada keleluasaan untuk menentukan suppliernya, yaitu bukan ke C aja, tapi ke PT manapun yang bisa dia lakukan. Nah, kalau memang sudah dilakukan apa ya semacam tadi ya penunjukan penguat tidak bisa berdiri bebas, artinya masuk dalam klausul di poin kedua tadi ya,
yaitu penguasaan. Artinya ini bisa dikatakan sebagai hubungan istimewa yang apa namanya eh, harus diuji lebih lanjut gitu. Jadi ini transaksional sih. Kalau memang antara B ini memang eh, tidak berdiri sendiri atau memang berdiri bebas, ya ini eh, kondisional. Menurut saya seperti itu, Pak Yazid. Ya, Jadi jadi di di sini sini A A membeli membeli barang barang dari dari B. B. Betul, Pak. Untuk pembelian merchandise dari pihak afiliasi di C. Jadi seakan-akan B sama C afiliasi begitukah? Koreksi saya nanti. Ini karena kadang kalau ditulis itu beda dengan apa ngobrol langsung ya. Kalau yang saya baca di sini A beli ke B dan untuk pembelian merchandise dari PA afiliasi B di C kan gitu. Ya, makanya agak bingung saya ini jujur. Kemudian ditambah markup, ya. Jadi seakan-akan kita beli ke B, sama B diarahkan ke C. C itu afiliasi dari B, Mas Adit ya. Oh iya. Dan ada markup Kalau saya 5%. kencing, Pak, tadi. Nah, makanya. Oh iya. Makanya ini kan Betul, eh, Pak. bacanya bingung ini, jujur. Iya. Ya, kalau yang saya baca, A beli ke B, oleh B diarahkan ke C. Ya, karena yang punya barang seakan-akan C nih. Kemudian B ngambil markup 5%. Nah, ini nanti Bu Fitria mohon izin disesuaikan lagi, Bu ya. Coba kirim lagi nanti Mbak Nini bisa dibantu untuk dikelirkan dulu. Jadi, kalau yang saya baca di sini hanya gitu. Jadi pihak afiliasinya A sama C. Jadi A beli ke B Ya, tadi, Pak. ya, dan untuk melakukan pembelian jadi A sama B ada transaksi tuh. Dan ini yang beli barang siapa? B, Yang Pak. beli barang si B. B B ke beli C. ke C. Nah, B beli ke C dari atas instruksi A atau apa? Betul. Nah, kalau B beli barang dari C atas instruksi A dengan tambahan markup atau bagaimana, Bu Fitri nanti baiknya sih by phone ya Bu ya. Ini agak-agak sedikit bingung saya sama Mas Adit karena di sini kita harus bedah nih penguasaan antara A, B sama C. Kemudian kita juga informasinya cross border apa tidak, ya, Luar negeri. ya luar negeri apa tidak. Tapi pada A sama C adalah hubungan istimewa atau afiliasi yang kami tangkap. A ada transaksi dengan B, lah, tapi eh, A sama C ada hubungan istimewa dan transaksinya di si B disuruh beli dari C yang saya tangkap loh ya. Nah, kemudian A dapat markup 5%. Kalau kondisi hal itu terjadi, nah ini masalahnya adalah eh, apa apakah B ada keterikatan sama A? Ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi A itu adalah distributor ya. Nantinya nanti seakan-akan eh, B manufaktur gitu. Ya, B manufaktur. B memproduksi barang yang akan dijual A, tetapi B hanya boleh jual ke A dengan catatan kamu raw materialnya beli dari C, ya, ditambah markup 5% yang haknya si A. Lah, kalau hal ini terjadi, itu berarti sudah masuk dalam kategori transaksi afiliasi. Maka nilai komisinya itu akan dilihat, harga jual belinya pun akan dilihat, ya Bu ya. Nanti mungkin bisa by phone aja Bu, karena bacanya agak bingung ya Mas Adit ya. Gitu. Mohon izin Bu Fitria ya, nanti by phone hubungin saya atau Mas Adit. Mudah-mudahan kami bisa membantu untuk diskusi. Insya Allah semua yang dalam grup ini setelah hari ini kita akan buka chat di roomnya. Anda silakan bertanya atas hal ini dan kita bedah khusus untuk grup ini saja. Oke? Itu mungkin. Oke, dilanjut Mas Adit. Siap. Siap, terima kasih Pak Yazid. Terima kasih Bu Fitria. Semoga bisa terjawab. Kalau belum merasa cukup, nanti izin kita lanjutkan di grup ya. Melanjutkan pertanyaan setelah Bu Fitria, ada Bu Nurika ya.
dari percetakan Z. Jika ada pemegang saham, oke, ada pemegang saham ya, orang pribadi ataupun eh, perusahaan gitu ya, mempunyai perusahaan penerbit A dan mendirikan perusahaan percetakan Z. Oke ya, sama-sama mendirikan ya, satu pemegang saham mendirikan dua perusahaan. Nah, itu termasuk hubungan istimewa ya, Pak. Oke, yang pertama itu berarti eh, menurut saya ini masuk dalam penguasaan yang sama ya. Jadi pemegang sahamnya, saya pemegang saham di PTA, saya juga pemegang saham di PTB gitu ya. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua, pernah terjadi saat AR penerbit A menanyakan Tipidok, infonya tidak membuat Tipidok. Begitu juga AR percetakan Z juga menanyakan Tipidok dan dijawab juga tidak membuat. Apakah memang secara aturan harus membuat Tipidok? Baik, Bu Nurika izin menjawab. Memang untuk membuat dokumentasi transfer pricing atau Tipidok itu memang ada thresholdnya, Bu. Jadi misalnya nanti izin saya kami share ke grup terkait dengan threshold apakah perusahaan kita wajib membuat dokumen Tipidok atau enggak. Misalnya eh, omset kita yaitu 50 miliar. Kemudian transaksi jual beli barangnya itu di atas 20 miliar atau enggak. Kemudian transaksi kalau kita transaksi ke luar negeri itu ke tax rate lebih tinggi dari Indonesia atau lebih rendah dari Indonesia atau tidak. Nah, jika memang threshold itu memenuhi, maka perusahaan Bu Nurika wajib untuk membuat dokumen TB-Doc. Tapi yang perlu kita pahami semua di PMK 213 sebelumnya ataupun sekarang di PMK 172, wajib membuat dokumen TB-Doc ataupun tidak wajib untuk membuat dokumen TB-Doc, transaksi afiliasi kita harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Bu, Pak. Jadi pada intinya dokumentasi TB-Doc kalau memang wajib ya berarti sudah ada ketentuannya ya, harus ada rincian ini, harus ada list ini, harus ada daftar ini dan lain sebagainya. Tapi kalau memang eh, Bu Nurika tidak wajib untuk membuat TB-Doc, maka Bu Nurika hanya menunjukkan bahwa transaksi Ibu amsleng loh. Transaksi Ibu telah menerapkan prinsip wajar dan apa namanya lazim gitu ya. Nah, biasanya tetap kita sarankan untuk membuat dokumentasi TB-Doc gitu ya. Tapi hanya memang tidak sesuai dengan kalau sebelumnya di kaidah 213 ya. Itu yang kedua, saya izin jawab. Kemudian yang ketiga, untuk harga jual dari penerbit Z ke penerbit A, jika dari manajemen tidak terdapat harga khusus, karena sesuai dengan real process, nah apakah akan ada indikasi PKKU? Ya, pastinya akan diuji, Bu. Karena seperti yang tadi Pak Isid bilang, yang diuji adalah transaksinya. Jadi, transaksinya akan dilakukan pengujian dengan usaha sejenis penerbitan ya tadi ya, percetakan. Artinya akan dilakukan pengujian apakah memang transaksinya ataupun nanti misalnya menggunakan metode net margin, apakah net margin Bapak Bu Nurika ini eh, sesuai atau sebanding dengan perusahaan sejenis percetakan ataupun penerbit tadi ya. Gitu sih jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Isid, monggo Pak. Ya, ya, cukup sih Mas Adit ya. Memang dan kebetulan kita belum sampai diskusi tentang Tipidok Bapak Ibu ya. Jadi kita baru diskusi tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nanti memang nanti akan lari tentang penerapannya bagaimana, metodenya bagaimana, dan bagaimana penyajian di Tipidok. Ya, ada banyak pihak bertanya, Pak ini nanti kalau yang diuji transaksi by transaksi, tebel dong kita punya Tipidok. Ya, bisa jadi tebel karena kalau transaksinya banyak. Saya jujur pada waktu saya jadi pemeriksa, saya pernah mendapatkan Tipidok yang tebelnya satu rim atau satu dus kertas Mas Adit.
ya, satu dus kertas gitu ya, itu full. Itu satu Tipidok saja. Ada, Bapak Ibu. Ada saya dapatin. Ya, kenapa? Karena mereka menguji betul transaksi, by transaksinya. Bahkan mereka tested partinya ada yang bukan perusahaan tersebut. Jadi mereka bertransaksi dengan cross border, perusahaan di luar negeri, mereka yang diuji perusahaan bayarnya. Itu ada. Saking mereka ngikutin kaedahnya. Saking mereka ngikutin keaturannya. Karena nanti seperti yang saya sampaikan, pihak yang diuji siapa? Belum tentu eh, kita yang diuji. Kita manufaktur, kita jual ke Singapura, Singapura sebelumnya jual ke Eropa, Singapura trading, berarti harus diuji adalah yang less kompleks, melakukan fungsi lebih sedikit, tetapi ada klausul tambahan bahwa datanya ada apa enggak yang dari Singapura itu. Kalau ada, yang diuji harusnya Singapura. Nah itu ada, saya pernah dapatin pada waktu saya di PMA itu, Tipidoknya setebel satu dus kertas itu Mas Adit. Saya bayangkan kalau saya bikin Tipidok kayak gitu, bayarannya nyaman kali ya, langsung langsung istirahat gitu ya, gitu. Ya begitu Pak, ya betul Pak Rudi Chandra. Memang melibatkan internal Indonesia sama luar negeri, ya. Mereka buka-bukaan karena mereka memang sudah pernah diperiksa, ada IOI sehingga mereka tidak ada yang perlu ditutupin. Wajib pajak, jika sudah ada kewajiban CBCR, country by country report, saya sangat merekomendasikan Anda kalau memang diuji, tested partinya sebaiknya adalah yang less kompleks. Nanti kalau kita bikin pelatihan tentang CBCR, saya kasih tahu kenapa. Ya, karena ada EOI, kemudian pengungkapan bagaimana CBCR itu expose, ya, dan sehingga daripada Anda nanti seakan-akan ada data baru, ya, data baru yang sebelumnya terungkap kan berarti kan data baru kan, itu bagaimana, is novum atau apa. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk perusahaan-perusahaan yang besar multinasional dan di luar negeri ada tim TP-nya ya, dan di dalam negeri pun ada tim TP-nya sendiri dan dia ada kewajiban CBCR, itu sebaiknya memang terapkan dengan sebenarnya. Tebel iya, dan itu fakta betul ada di Indonesia kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu, eh, tapi ya seperti yang saya bilang, sampai dengan saat ini wajib pajak masih sangat untung, masih sangat nyaman. Kenapa? Karena yang diuji selalu kewajaran, kewajaran, kewajaran. Kenapa? Nanti ada tahapan pendahuluan ya Bapak Ibu yang ada di PMK 22. Nah, kenapa tidak dilakukan kadang sama pemeriksa? Karena tahapan pendahuluan itu hanya ada di PMK 22. Nah, PMK 22 terkait IPE. Sehingga banyak yang nentang ini nggak boleh, bukan untuk TP. Lah, sekarang dimasukkan di PMK 172 dan ada satu transaksi yang diuji lebih lanjut terkait tahapan pendahuluan. Ya, nanti pada waktu itu kalau PMK ini diterapkan dengan benar, itu saya bisa membayangkan Anda diminta Tipidok, kemudian Anda diminta misalnya ada transaksi hubungan istimewa terkait yang ada di tahapan pendahuluan, let's say pinjaman bunga, ya, itu tahapan pendahuluannya akan diminta listnya. Listnya sudah ada, dibenamkan di PMK ini. AR-nya akan minta, Anda harus bisa menjelaskan terkait Anda memang butuh uang, pemberi pinjaman ini, uangnya untuk apa, kemudian sudah mencari perusahaan fund yang lain atau apa, itu Anda harus ada nanti tahapan berikutnya. Sehingga substance over form, iya, memang Anda sudah melakukan pinjaman itu. Itu yang saya merasa kalau nanti ke depannya AR lebih masif lagi, SP2TK terkait transfer pricing, wow, saya bayangkan tuh lebih lebih susah daripada pemeriksaan. Kenapa? Karena kalau pemeriksaan kan masih ada waktu ya, eh, menyampaikan dokumen atau apa. SP23 tuh kayak kayak kalau zaman saya waktu saya dulu di Rikpa itu kayak surprise audit Bapak Ibu. Tahu-tahu ada dikirimin 14 hari harus jawab. Kalau pemeriksaan kan ada udah prepare duluan. Prepare duluan jadi gitu. Oke, ini
kebetulan sudah setengah 12 di Makassar, udah 1,5 jam. Nanti untuk beberapa pertanyaan Mas Adit, Mbak Nini bisa disimpan, nanti bisa dikirimkan ke grup ya Mas Adit ya. Kita coba jawab, nanti kita jawab di grup Bapak Ibu ya. Jika memang Bapak Ibu peserta seminar hari ini mau bertanya lebih lanjut lagi, nanti bisa by phone insya Allah. Khusus buat peserta hari ini, kami eh, berkenan untuk menjawab langsung ya, karena memang sudah kita niatkan gitu. Oke, eh, bagaimana Mas Adit? Mau tambah satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Pertanyaan yang baik tuh sini, Pak, saya berharap nantinya saya diadakan pelatihan Tipidok. Saya Siap. jujur pengen sekali, Pak. Saya sangat pengen sekali. eh, Keinginan saya tuh bikin workshop, Mas Adit, 2 hari. Ya, 2 hari. Hari pertama itu betul-betul pelatihan tentang transfer pricing. Hari kedua, membikin Tipidok. Jadi sepulang dari pelatihan, Anda memahami transfer pricing Anda, kantor Anda, atau Anda as konsultan, dan setelah pulang dari situ Anda bisa membuat Tipidok bagaimana membenchmark, bagaimana itu. Pengen sekali saya. Cuman jujur eh, sampai dengan sekarang kebingungan saya dalam penentuan harga dan mencari tempat Mas Adit ya. Gitu. Kalau kalian kasih harga tinggi, saya bukan di TTC harganya tinggi, ya Mas Adit ya. Kita nanti tes ombak lah. Kalau memang masih masuk, saya akan coba lakukan Mas Adit ya. Weekend mungkin Mas Adit ya, Sabtu Minggu kita bersama workshop untuk ini. Saya coba lagi eskalasi ke asosiasi kami P3KPI untuk saya bikin pelatihan P3KPI dan berlaku untuk umum. Hari pertama adalah transfer pricing sesuai PMK ini. Hari kedua adalah hari pertama transfer pricing dan Tipidok terkait ini, hari kedua adalah IPA. Saya nanti akan minta tolong juga karena ada asosiasi, nanti mudah-mudahan bisa minta bantuan dari Direktorat Pajak Internasional untuk mengeskalasi ke sana, sehingga benderanya nanti dengan asosiasi gitu loh. Karena bendera di asosiasi mudah-mudahan lebih bisa kan, kalau ada PPL-nya pasti bisa Mas Adit ya. Kalau ada PPL pasti bisa gitu Bapak Ibu. Kalau nggak ada PPL-nya kan nggak ada yang mau itu. Orang kan pelatihan ada yang cuma butuh PPL saja. Oke Pak Dani, insya Allah kita akan bikin. Cuman sekarang sedang kita survei beberapa orang yang antusias pengen dan rate harganya berapa. Karena kalau Bapak tahu sama Mas Adit, kami tidak pernah mencari sesuatu dari pelatihan ini. Kita hanya pengen membagikan kalau memang nanti ternyata ada yang ada setelah ini apa namanya ada deal dengan kami, Pak, untuk Tipidok kami bisa di advice atau apa, monggo. Tapi kalau untuk sekedar membagikan ini pelatihan, insya Allah kita yang penting diskusi ngopi bareng lah, ya. Kurang lebih gitu. Ya, Mas Adit. Silahkan Mas Adit dan tim di eskalasi dulu, didiskusikan. Monggo, Mas Adit. Untuk saat ini, Bapak Ibu karena sudah setengah 12, Mas Adit, kita tutup dulu Mas Adit ya. Siap. Nanti izin kami rekap pertanyaannya ya Mbak Nini ya. Dan sebelum kami tutup, sebelum kami kembalikan ke Mbak Citri untuk ditutup, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan join, dan sekali lagi kontribusi ataupun investasi Bapak Ibu seluruhnya akan disampaikan, diberikan kepada anak yatim di Yayasan Nafa di Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nini. Sinyalnya udah bagus belum ya? Baik, terima kasih kepada Pak Adit. Mungkin untuk terakhir ini saya izin untuk off kamera Pak ya, karena di sini kebetulan sedang hujan, jadi sinyalnya cukup tidak stabil. Siap. Siap, Mbak. Baik, para hadirin sekalian, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, itulah tadi penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab webinar kita pada pagi hari ini.
Marilah bersama-sama kita tutup acara webinar pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima Alhamdulillahirobbilalamin. kasih kepada Bapak Yazid dan Bapak Aditya selaku pemateri, dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Saya tutup pamit undur diri. Sampai jumpa di Jumat minggu depan dengan topik yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live sampai ketemu di pekan depan di hari Jumat.